Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita meringankan langkah untuk menghadiri majelis ini dengan niat ikhlas menuntut ilmu dan berzikir bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran ini Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah memberikan anugerah nikmat yang sangat besar, yaitu surga yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Betul apa yang disampaikan guru, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi kita semua dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mari kita perhatikan dan catat, karena ini sangat penting kita mengetahui. Sebelumnya mari kita bersama-sama perlu mengetahui bahwa Al-Quran yang 30 juz itu jumlah suratnya ada 114 surah. Mari catat supaya kita tidak lupa bahwa Al-Quran yang 30 juz itu jumlah suratnya ada 114 surat. Dan jumlah ayatnya di sini ikhtilaf para ulama, ada yang bilang 6.666, tapi setelah diteliti dengan detail dengan ulama hafiz, yaitu ada 6.236 ayat, ya, yang suratnya berjumlah 114, yang 86 diturunkan di Mekah, ya. Mari catat, suratnya yang 86 diturunkan di Mekah. Yang 28 surat diturunkan di Madinah. Jadi jumlah semuanya ada 114 surat. Kalau ayatnya yang berjumlah 6.236 ayat, yang 4.780 diturunkan di Mekah. Dan yang 1.456 diturunkan di Madinah. Jadi semuanya berjumlah 6.236 ayat.
Kalau dilihat dari yang 30 juz, yang 19 juz diturunkan di Mekah, yang 11 juz diturunkan di Madinah. Jadi ini sangat perlu kita semua mengetahuinya, catat dan tulis, karena sangat penting sekali. Dan juga setiap surat ada asbabun nuzulnya, sebab Allah menurunkan surat itu. Dan juga setiap ayatnya ada asbabun nuzulnya, sebab Allah menurunkan ayat itu. Jadi bukan sekaligus yang 30 juz turun kepada Nabi Muhammad, bukan ya. Jadi bukan sekaligus. Jadi turunnya berangsur, setiap surat, setiap ayat sesuai dengan kejadian dan peristiwa di zamannya Nabi Muhammad, dan kejadian-kejadian para nabi, para nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz mengandung, ini perhatikan, Al-Qur'an yang 30 juz mengandung akidah, akhlak, ibadah, muamalah, hukum-hukum, larangan dan perintah, sejarah dan kisah, ya, dunia dan akhirat, dan mengandung semua ilmu pengetahuan untuk membimbing kita semua dan untuk mentarbiyah kita, untuk kita bahagia dunia dan akhirat yang kekal khalidina fiha. Ini isi kandungan dalam Al-Quran semuanya, ya. Ini lengkap dalam Al-Quran yang 30 juz. Dan kami akan memenuhi permintaan guru, setiap pertemuan 1 minggu 2 kali kami akan membacakan 1 ayat dan 2 ayat mengandung bermuamalah kita, yaitu hubungan. Muamalah itu hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap ayat itu kami akan menjelaskan asbabun nuzulnya yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kami akan mengambil di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu para maaf. Jadi malam sekarang ini kami akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 yang sesuai dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad, dan tafsirnya akan dilengkapi dengan sebab turunnya ayat tersebut. Mari kita perhatikan asbabun nuzulnya surat Al-Hujurat, turun di Madinah, termasuk surah Madaniyah. Surat Al-Hujurat turun karena beberapa peristiwa yang berbeda, dan tidak hanya satu penyebab. Tidak hanya satu penyebab tunggal. Jadi beberapa asbabun nuzulnya surat Al-Hujurat antara lain ialah terjadinya setiap ayat juga berbeda. Setiap ayat berbeda asbabun nuzulnya. Keseluruhannya surat Al-Hujurat diturunkan disebabkan debat di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menunjukkan pemimpin atau kafilah waktu itu. Jadi dengan suara keras
di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan surat Al-Hujurat. Ini Pak, menurut keseluruhan surat Al-Hujurat. Ya. Kalau asbabun nuzulnya khusus ayat 12 surat Al-Hujurat diturunkan oleh Allah karena adanya perlakuan buruk terhadap Salman Al-Farisi yang kebetulan sering berdengkur. Jadi berdengkur ini kalau lagi tidur ngorok Pak. Jadi salah seseorang kemudian mencela dan menggunjingnya. Jadi sehingga Allah memerintahkan untuk menjauhi banyak prasangka dan ghibah. Allah menurunkan ayat 12 Al-Hujurat. Ini Pak. Jadi ini menurut asbabun nuzulnya Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 12 sudah dilihat, sudah dibaca sebab turunnya Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya mari kita baca hadis Nabi Muhammad mengenai ayat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Mari kita baca dulu, langsung kita baca hadis-hadisnya yang berkaitan dengan Al-Hujurat ayat 12 ini. Jadi biar lengkap dalil Al-Qur'annya dan dalil hadisnya. Ini paham apa yang dimaksud oleh guru kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita baca surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini kata Allah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini kata Allah. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini Pak. Jadi mari perhatikan tentang hadisnya. Ini yang kita baca ini, kita baca di tafsir Ibnu Katsir ya. Hadisnya yang berbunyi qala Malikun an Abi Zinad an A'raj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini kata Nabi. Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Abu Zanab ya, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu mempunyai prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah berita yang paling dusta. Ini kata Nabi.
Janganlah kamu saling memata-matai, janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, janganlah kamu saling menjatuhkan, jangan kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling berbuat makar. Membuat bakar ini saling menjatuhkan, Pak, sehingga bisa saling membunuh. Ini makar namanya ya. Jadi tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi al-Islam akhul muslim ya, al-muslim akhul muslim. Jadi memang betul-betul bersaudara, Pak, dalam Islam ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya ibnu Yahya. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Al-Atabi dari Malik dengan sanad yang sama supaya mantap ya. Mari perhatikan, saya bacakan 3 hadis saja ya, supaya seimbang. Al-Qur'annya tahu, hadisnya tahu. Jadi nunggu hidayah, persyaratannya sudah, ikhtiarnya sudah cukup. Jadi hadis selanjutnya, qala Sufyan Ibnu Uyainah Aniz Zuhri an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimina ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Ini kata Nabi, Pak. Jadi Sufyan Ibnu Uyainah telah meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan, janganlah kamu saling menjatuhkan, jangan kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling mendengki, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, ini perhatikan. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Maksud di sini tidak tegur sapa ya, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Ini dosa ya. Jadi jangan sampai tidak bertegur sapa ya. Jadi Imam Muslim dan Imam Turmudi meriwayatkan di dalam kitab sahihnya masing-masing, dan Imam Turmudi menilainya sahih ya. Jadi melalui riwayat Sufyan ini Uyainah dengan sanad yang sama. Nih. Jadi hadis selanjutnya, wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Qilmiti Al-Adawi haddatsana Bakar ibnu Abdullah Al-Wahhab Al-Madani haddatsana Ismail ibnu Qais Al-Ansari haddatsani Abdurrahman bin Muhammad ibni Abi Rijal an abihi an jaddihi Harithah an Nu'man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatu lazimat lil ummati at-tayarah wal hasadu wa su'udzan faqala rajulun ma yuthibuhunna ya Rasulullah mimman hunna fihi. Ini bertanya ya. Qala idza hasadta fastaghfirillah fa idza dhananta fala tuhaqqik wa idza tayyarta fa'amd. Ini ya. Jadi kata Nabi, Imam Tabrani mengatakan telah menceritakan kepada Nabi Muhammad ibnu Abdullah Al-Qilmiti Al-Adawi telah menceritakan kepada kami Bakar ibnu Abdul Wahhab Al-Madani telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Qais Al-Ansari
telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Abu Rijal dari ayahnya, dari kakeknya Harithah ibnu Nu'man radhiyallahu an, dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 perkara yang ketiganya memestikan bagi umatku, yaitu tiarah, dengki. Nah, tiara ini perlu kita pahami. Tiara ini maksudnya, ya, orang zaman jahiliyah dulu melepaskan burung, Pak. Burung dara itu. Jadi apabila burung dara ini dilepas belok ke kanan, berarti itu bagus. Maksudnya diteruskan niatnya. Ya. Ini zaman dulu. Ini tidak boleh, Pak, ya. Kalau burung dara dilepas belok ke kiri, itu tidak bagus katanya ini. Berarti ini masih mengandalkan benda-benda, tawakalnya kurang, berarti dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dengki dan buruk prasangka, ya, ini tidak boleh. Jadi seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara melenyapkan bagi seseorang yang ketiga-ketiganya ini, dengki dengan melepas burung tadi itu? Jadi ada pada dirinya. Rasulullah menjawab, apabila kamu dengki, mohonlah ampunan seketika itu. Jadi kepada Allah, baca astagfirullah maksudnya. Dan apabila kamu buruk prasangka, maka janganlah kamu nyatakan. Bagi cukup di hati, Pak. Jadi jangan dikeluarkan dari mulut, ya. Umpama ada unek-unek prasangka, bisikan setan atau apa, jangan wala yuhaqqik, maksudnya jangan dikeluarkan dari mulut, ya. Dan apabila kamu mempunyai tiara, jadi ini juga dilarang seperti melepas burung tadi, maka teruslah niatmu, jangan ikut burung tadi yang belok kanan belok kiri itu, ya. Dan lagi dulu kalau orang Islam melakukan seperti itu, Pak, ini dilarang oleh Nabi. Dulu kalau mau berangkat perang, orang Islam itu memanah. Kalau manahnya tepat tengah berangkat, itu dilarang oleh Nabi. Sebabnya itu berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan tawakal, faman tawakkal 'alallah fa hasbuh. Maka tidak boleh mengandalkan benda-benda seperti itu, ya. Ini termasuk penting karena ini mengandung tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiranya cukup saya bacakan setiap pertemuan, kita bacakan ayat Al-Qur'annya dan asbabun nuzulnya dan juga 3 hadis paling banyak, supaya kita semakin mantap bahwa Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak akan ada keraguan bagi kita semua. Dan tolong guru kita untuk menjelaskan, untuk menguatkan kepada kita semua dengan secara detail. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.